bertanyakan keberadaan 3 orang eta maksudnya itu orang itu apakah memang berdomisili di Cimanuk ataukah memang dari luar gitu kan. Nah, kalau memang berdomisili dari Cimanuk, dari Qatar juga tidak mempermasalahkan sih. Ya silakan itu makan memang seharusnya Pak ya, yang dari Cimanuk, warga Cimanuk ya, ikut andil di kecamatan Cimanuk gitu. Tapi kalau dari luar kayaknya dari Qatar kok Cina kagak amat banyak di Cimanuk tuh ya orang sak kecamatan Cimanuk tuh ya hiji acan Cina anu berpotensi kadinya gitu tanya punya keahlian kadinya ya kayak cek saya komunikasi lah sama Pak Ridi karena saya nelfon Pak Ridi ya hasil musyawarah hasil komunikasi dengan Pak Ridi memang benar banyak itu benar atau tidaknya itu dari Cimanuk atau bukan gitu Pak. Jadi kita jelaskan ya keadaan sebenarnya bahwa staf itu domisili bukan di Cimanuk. Sudah disampaikan ketua juga saat itu. Ya, ada 3 orang dari total 5 staf non PNS ya. Iya. Staf non PNS itu dari 5 orang itu 3 orang memang domisilinya di luar Cimanuk. Ya. Menurut Karang Taruna kumaha maksudnya gitu lah. Iya. Kenapa kita? Kenapa mengambil dari orang luar? Iya. Bukan dari warga Cimanuk gitu. Sedangkan Cimanuk itu masih banyak lah orang-orang yang berpotensi gitu Pak. Banyak pasti. Orang kieu bae lah kasarna ya, kasarna kieu. Orang kandang di Cimanuk misalkan kieu ya. Tapi diisi pegawai-pegawai budak luar gitu kan. Kok asa kabina-bina amat apakah jelema gitu di Cimanuk ieu. Nah, ini kasarna ieu ya. Tapi kan orang tidak seperti itu. Ini kan lagi diskusi ya. Salam. Masa gitu segede kecamatan Cimanuk. Ya. Itu dong yang rame tah kamari. Apa tah? Ya ada laporan lah ke Karang Taruna. Ya kan orang Karang Taruna kan sebagai wadah ya inspirasi pemuda lah. Ya pemuda Cimanuk. Emang tidak ada konfirmasi sih ke Karang Taruna untuk pengajuan staf ya. Itu ya, punten ya. Maksudnya Iya. karena posisinya lamun dina peraturan kan kita warga Indonesia ya. Ada untuk peraturan mah. Untuk kita masuk ke ranah peraturan agar cuma dina etika ya, dina etika lokal lah. Ya, orang membentuk kearifan lokal, orang sebutnya kearifan lokal. Ya kan di Karang Taruna kepemudaan banyak di Kecamatan Cimanuk. Masa diisi ke orang luar gitu. Itu nunggu dipertanyakan ke pemuda. Nanti saya kemarin poin-poinnya poin-poinnya kita pertanyakan di 3 staf itu kenapa bisa mengambil dari luar gitu. Iya. Sadayana atau nuhun ya Iya. di Karang Taruna. Kawan ya. Iya. Dia yang memang salah satu kealpaan kami memang tidak menjalin koordinasi. Mungkin ada beberapa yang kelewat. Kita kalau secara menjalin koordinasi dengan stakeholder di Cimanuk kita jalin. Mungkin Karang Taruna kelewat gitu. Jadi itu kealpaan kami. Memang terkait dengan staf itu sebetulnya kita juga menawarkan kepada mungkin tidak melalui Karang Taruna gitu ya. Kita menawarkan kepada pemuda-pemuda di sini cuma kan jarang yang siap. Mereka menyatakan tidak siap atau mau masuk ke badan yang lain aja gitu ya. Sehingga yang bisa terjaring untuk wilayah Cimanuk itu 2 orang. Yang bisa terjaring tuh. Kemudian yang 3 orang itu karena kami berasaskan yang penting orang itu mempunyai kompetensi. Ya, bukan berarti yang di Cimanuk itu tidak berkompetensi, bukan. Bisa membantu kami tertib secara administrasi, bisa bekerja begitu ya. Akhirnya waktu itu dipinta sama bawah kabupaten untuk buru-buru ya cepet, bahkan waktu itu kepala sekretariat belum terbentuk. Jadi peng-SK-an staf
berikut dengan kepala sekretariat itu bareng. Bahkan saya menjalin komunikasi dengan kecamatan untuk minta staf PNS dari kecamatan itu hanya kepala sekretariat yang bersedia, gitu. Yang lainnya untuk staf PNS kan dua orang ya, 3 orang dengan kepala sekretariat. Itu rata-rata gitu ya. Beralasannya begitu. Ada yang saya ingin istirahat dulu. Ini yang biasa berkecimpung di kepemiluan ya. Saya ingin istirahat dulu. Kemudian saya sudah dikontak sama lembaga yang lain untuk include di PPK misalnya ya. Akhirnya kami maklumi. Nah akhirnya karena tugas Panwascam itu mengusulkan, nah kami segera mengusulkan nama tuh yang saat itu sudah siap tuh untuk diakomodir atau diusulkan menjadi staf kesekretariatan. Kita usulkan dengan tidak mengesampingkan peran warga Cimanuk asli gitu. Karena tadi disampaikan Pak Gugum, memang secara aturan itu tidak harus orang Cimanuk. Hanya secara etika mungkin gitu ya, Pak Gugum tadi ya. Tapi hal tersebut juga sudah kami tempuh sebetulnya. Cuma memang secara kelembagaan dengan Karang Taruna memang kami belum ke Karang Taruna begitu. Cuman kalau kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Cimanuk lah yang kita kenal biasa berkecimpung di kepemiluan, kita jalan komunikasi. Ada yang mau daftar staf nggak di Cimanuk? Begitu kira-kira tuh. Akhirnya karena tugas kami itu hanya mengusulkan. Karena kalau di Juknis pembentukan staf sekretariat itu, bahwa staf itu diusulkan oleh Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten, di-SK-kan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, hari ini di Bawaslu Kabupaten Pandeglang itu korseknya belum definitif, jadi masih PLT, masih dikirim dari provinsi, sehingga estafetnya dari kecamatan diusulkan ke Bawaslu Kabupaten, Kabupaten juga mengusulkan ke provinsi, sehingga SK yang kemarin turun untuk staf ya itu dari Bawaslu provinsi, gitu kronologinya. Jadi kalau misalnya kami dianggap tidak mengakomodir SDM Cimanuk juga tidak tepat gitu ya, karena dari 5 itu 2 dari Cimanuk, 1 dari Gunung Datar, 1 lagi dari Batu Bantar. 3 Pak. Hah? Bu Amel kan PNS. Ya. Kalau PNS kan dia regulasinya berbeda dengan staf non PNS memang. Ya, kalau masalah itu kan Pak, tadi kebanyakan orang luar itu ya. Kalau itu kan bukan 2:1, kecuali sudah 4, 1-nya orang luar, gitu kan posisinya. Betul. Pak Batah. Jadi di Karang Taruna ini semalam kita udah rapat terkait 3 ini karena merasa di lamun cekasar itu sama di langkahan. Jeung kedua kok orang luar nu loba yang bukan berarti orang luar semua sebetulnya. Karena orang luar yang banyak. Terus kedua, kalau ketika ketua sudah menginformasikan ke masyarakat, apakah itu melalui lisan atau tulisan gitu kan? Ya, lisan aja. Informasi. Lisan aja. Ya kan, karena kan harus tahu kan masyarakat ya. Mungkin kalau hanya lisan paling kerabat segala macam. Ya kan, beberapa orang. Jadi posisinya ketua. Tapi kalau misalnya untuk keterwakilan desa ya, kayaknya karena kita bagi Cimanuk ini 3 wilayah lah ya. Kita anggap desa yang di atas itu desa utara misalnya ya, ada yang di tengah kayak Cimanuk, Batu Bantar gitu ya, yang di ujung yang di selatan itu kayak Gunung Cupu, Sekong gitu ya, Gunung Datar. Nah itu di 3 wilayah itu kita sudah informasikan bahwa saat ini Panwaslu Kecamatan Cimanuk ini sedang membutuhkan staf. Karena memang tidak ada rekrutmen, tidak ada juknis rekrutmen dari sana. Untuk ke Desa udah sama-sama. Koordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat koordinasi dengan desa juga kita koordinasi, kita sampaikan setiap tahapan itu pasti kita sampaikan, mulai dari rekrutmen staf gitu ya, bahwa sekarang nih Panwaslu Kecamatan Cimanuk sudah terbentuk,
setelah ini nanti kita akan Dikasih ada waktu 2 hari. rekrutmen staff gitu kan. Nanti pas rekrutmen PKD dan lain sebagainya kita juga sampaikan gitu. Kita selalu informasikan. Cuma bedanya kalau rekrutmen anggota Panwas ya, baik itu di kecamatan, di PKD, di desa ya atau di mana di PTPS ya nanti ya. Itu kan ada berbasis tahapannya. Nah, kalau untuk kesekretariatan itu tidak. Kita waktunya tidak diberikan banyak oleh Bawaslu. Dan itu pun mendaftarnya mereka melalui online gitu. Daftarnya. Ya, Cuma cuma daftarnya online gitu. kita hasil musyawarah kemarin tentunya untuk di Karang Taruna posisinya yang poin keempat ya tadi yang poin keempat itu mengecam kesekretariatan ya staf yang di luar kecamatan untuk digantikan ke staf yang berada di kecamatan Cimanuk. Untuk yang 3 itu ketua kita permintaan kita mengganti staf dari luar Cimanuk menjadi di ke Cimanuk gitu untuk mengganti 3 anggota. Sedikit menambahkan ya teman-teman itu hal yang wajar dan hal yang sah-sah saja menurut kami ketika misalkan tadi sebagai warga lokal memang itu menjadi memberikan suara ke kami di Panwas karena tadi itu ya di hukum maafkan dia entah itu warga Cimanuk entah itu warga luar Cimanuk semuanya punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nah setelah itu mungkin ketika misalkan teman-teman meminta untuk mengganti paling solusinya kami koordinasi dulu dengan Bawaslu Kabupaten tentunya seperti itu karena kami juga tidak punya kewenangan penuh ya langsung sampai jebret diganti segala macam. Paling konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten kemudian keputusannya seperti apa ya kami sampaikan. Walaupun untuk hal ini lagi-lagi kami tidak ada niatan untuk mengecilkan sebetulnya, tidak ada. Karena kalau memang di dalam aturan itu jelas harus orang Cimanuk, misalnya seperti PKD misalnya ya. Kalau PKD kan jelas, dia secara adminduk harus di wilayah. Kalau misalnya dia mendaftar untuk desa itu, maka adminduknya harus di desa itu. Berbasis adminduk ya. Itu akan kami patuhi gitu ya. Tetapi kalau untuk staf itu di dalam juknis itu memang tidak terlek disebutkan harus bagaimana. Yang jelas dia harus bersikap independen. Kemudian kalau untuk PNS dia belum pernah dapat sanksi yang berat dari instansinya. Hanya itu saja gitu ya. Nah, makanya nama-nama itu kami usulkan. Kemudian harusnya memang yang meng-SK-kan itu Bawaslu Kabupaten sebagaimana yang terjadi di Pilkada 2020 karena waktu itu Korsek Bawaslu Kabupaten itu sudah definitif waktu itu ya. Nah karena sekarang terjadi kekosongan koordinator sekretariat maka Bawaslu Kabupaten pun sifatnya mengusulkan lagi ke Bawaslu Provinsi sehingga untuk kabupaten mungkin yang khususnya karena kalau untuk beberapa Bawaslu Kabupaten kota di wilayah Banten itu bahkan ada yang sudah satker, mereka itu sudah lebih mandiri ya. Kalau Kabupaten Pandeglang Bawaslunya untuk Polsek yang belum definitif, jadi masih PLT dari Banten, dari Bawaslu Banten, sehingga Kabupaten pun mengusulkan lagi gitu. Secara aturan memang tidak ada yang keliru sebetulnya, hanya pendekatan itu saja tadi yang disampaikan di awal, local wisdom aja mungkin ya. Tapi kami tidak bisa berbicara banyak dan bisa menjanjikan banyak dalam hal ini karena memang kaitannya untuk hal itu Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi pun berdalih hal itu terbuka untuk siapa saja silahkan itu. Jadi memang untuk dalam hal ini itu agak sensitif memang isunya gitu ya. Tetapi secara aturan lagi-lagi kami pun mencari-cari gitu ya aturan-aturan itu ketika pas rekrutmen itu tidak ada, hanya tertuang dalam juknis pembentukan Panwaslu Kecamatan dan kesekretariatan. Hanya disebutkan itu khusus untuk kesekretariatan hanya disebutkan itu aja. Kalau untuk kepala sekretariat memang ada
nominasi khusus lah ya, golongan harus golongan berapa begitu ya, harus berdomisili di mana, kemudian bekerja di mana. Ini saya sekalian jelaskan ya. Pak Dedi ini kan berdomisili di Majasari, tetapi beliau bekerja di Cimanuk begitu ya. Nah itu bisa kebalikannya, berdomisili di Cimanuk, bekerja di luar pun tidak masalah. Jadi tidak berkecimpung di Cimanuk. Jadi gini Pak, begitu. kalau tadi kita masuknya ke, kalau untuk peraturan ya, kembali lagi ke peraturan, terus kita balik lagi ke etika sama kultur nih Pak. Ya. Jadi posisinya warga Cimanuk lah, intinya warga Cimanuk, semua warga Cimanuk yang diwadahi oleh Karang Taruna, berarti untuk warga Cimanuk itu tidak punya SDM yang berkompeten di bidang ini gitu, Pak. Itu kan Ketua. hanya sebatas asumsi ya. Iya, asumsi kita. Asumsi Karena aja, kan posisinya asumsi kita ini karena kita warga Cimanuk, Pak Dedi, terus pas dulu juga kan Pak Camat bilang Karang Taruna harus masuk ke ranah di Panwas, entah di Nah, sekretaris segala macam. Maaf, Nah, saya potong dulu ya. Kalau berbicara harus, itu maaf saya potong. Tidak harus. ya maksudnya Ya, minimal. jadi gini, mungkin Pak Camat itu sebagai pemimpin kita ya di wilayah kecamatan, mungkin hanya berharap berharap Iya. bahwa Karang Taruna bisa mampu berbicara banyak, tidak hanya di ranah kepemiluan mungkin, Iya. tapi dalam ranah-ranah yang lain. Nah. Kalau bisa mah mungkin begitu kira-kira Iya, ya. kalau bisa mah. Kalau bisa mah masuk di ranah kepemiluan. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa itu bukan lantas menjadi dasar kita untuk mengangkat staf begitu. Oh enggak Pak, enggak seperti itu. Seperti itu. Maksudnya gini, Karang Taruna kan mewakili kepemudaan, ya mewakili kepemudaan. Walaupun pemuda itu tidak masuk dalam kelembagaan Karang Taruna, ya setidaknya berdomisili di Cimanuk itu, kalau memang dia orang yang berkompetensi, Betul ya, kenapa mengambil orang dari luar, gitu Iya. kan? Artinya gini ya, tadi orang berbicara kearifan lokal sama etika, ya, aja gitu. Tidak harus anggota Karang Taruna masuk ke Panwas, tidak. Ya, Kami juga tidak berharap gitu ya, tidak berharap seperti itu. Silahkan kalau misalkan bapak-bapak punya orang-orang di sekitar sini, yang penting warga Cimanuk yang punya kompetensi, itu aja. Iya. Nah, kami gimana ya, mendengar suara-suara dari luar, wah rahmat dari ya cenanya, cari cingbai cenanya, pemuda dari yang mewakili pemuda ongkoh cenanya, tapi pemuda dari cenanya bagian pekerjaan ini diisi sama orang luar tuh. Kami kan lamun dari tidak bergerak, kami yang bergerak, tahan saya teh. Ulang boga kolot, boga Pak Dedi, saya komunikasi aja Pak Dedi. Kita akhirnya kan kami diwadahi nih. Ya omongan-omongan dari luar itu kami ditampung. Kudu kumaha ya urang komunikasikan baik, adakan audiens gitu kan dengan Panwas. Alangkah lebih baik kan kita silaturahmi ke sini daripada orang berbicara di luar. Betul. Justru kami juga mengapresiasi teman-teman Karang Taruna itu audiensi lah, atau misalnya menjalin komunikasi dengan kita. Mungkin ini kita anggap sebagai titik awal agar penyelenggaraan pemilu ke depan kan sukses begitu ya. Tetapi kalau alasan teman-teman itu tadi local wisdom, kita juga tidak bisa berbicara banyak begitu ya, karena memang lagi-lagi kami itu berpegang pada aturan, tidak ada juknis aturan atau regulasi yang menentang keberadaan itu ya Pak Gum ya. Jadi tadi kata Pak Asep disampaikan bahwa hal ini nanti kita akan koordinasikan seperti itu ya. Jadi nanti seperti apa kebijakannya, penjelasannya seperti apa. Yang jelas ini juga masukan buat kami bahwa mungkin atau nanti ke penyelenggara yang akan datang begitu ya, bahwa untuk
penggunaan SDM itu begitu penting begitu ya. Tetapi mohon maaf gitu sekali lagi, kami waktu itu tidak berpatokan ke situ. Yang kami butuhkan ini adalah staf sekretariat harus segera ada. Kami hanya beri waktu 2 hari waktu itu. Ketika kami sudah dilantik, tahapan kegiatannya kan sudah jelas. Kita koordinasi dengan siapa, kemudian melakukan sosialisasi dengan siapa, itu sudah kami laksanakan. Khususnya dengan Forkomin Cam ya, Forum Komunikasi Kecamatan gitu kayak Polsek, Kecamatan, Formin dan lain sebagainya. Itu sudah kami tempuh. Tetapi dalam penentuan ini harap teman-teman dari Karang Taruna juga memahami bahwa tidak ada yang salah dengan rekrutmen ini. Tidak ada yang salah. Lagi-lagi tidak ada yang salah. Hanya mungkin secara perasaan begitu ya. Secara perasaan, secara asumsi, bina-bina amat begitu. Kami pun turut merasakan gitu ya. Sebetulnya turut merasakan, tetapi kalau berdasarkan itu kemudian lantas kita mengambil sebuah keputusan yang misal tadi Bapak Guru sampaikan tuntutannya harus diganti dan sebagainya, kami belum sejauh itu begitu. Hanya kami berusaha memberikan penjelasan rekrutmen ini sudah sesuai dengan aturannya, rekrutmen ini tidak ada yang keliru, hanya mungkin dari segi perasaan itu kayaknya berat amat gitu tuh Kak. Seperti itu aja paling ya. Cuman dalam hal-hal yang lain insya Allah tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah untuk rekrutmen staff ini gitu. Karena ya tadi ya, kenapa aturan dari atas itu memang dari bawah RI ya, tidak dibuat sedetail mungkin. Kami kan bukan badan atau lembaga yang membuat produk hukum. Kami hanya menjalankan hukum atau regulasi yang sudah ada. Bagaimana regulasi yang dijalankan itu tidak keluar dari norma-norma yang sudah ditetapkan. Kami akan berusaha sebaik mungkin bahwa untuk proses rekrutmen itu ya juknisnya seperti ini ya laksanakan saja. Seperti contoh kemarin kan rekrutmen PKD. Ini kalau rekrutmen PKD itu jelas ya, tanggal sekian pengumuman di desa, tanggal sekian. Kalau sekarang ditambah tadi diberikan waktu yang sangat mepet. Dari itu yang Kak Asep itu ya, kita tunggu informasinya ya. Kak Patah, Siap. kita tunggu informasinya karena poin kita yang kelima itu menggantikan ke warga lokal nih, bukan Karang Taruna ya. Warga lokal lah, minimal Kecamatan Cimanuk. Ya kan, yang bukan kita yang ingin masuk Karang Taruna itu, minimal pemuda atau masyarakat lokal lah Kecamatan Cimanuk khususnya ya, yang masuk di situ. Kita akan berusaha soundingkan itu dengan Bawaslu Kabupaten, mungkin Bawaslu Kabupaten juga perlu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, begitu kira-kira ya, sehingga apa yang menjadi aspirasi teman-teman di Karang Taruna itu mungkin minimal bisa terjawab lah, minimal ya bisa terjawab. Ternyata alasannya seperti ini. Kalau kami lagi-lagi mohon maaf, jangan diartikan kami ini mengerdilkan SDM yang ada di Kecamatan Cimanuk. Memang harus diakui SDM di Kecamatan Cimanuk itu dari 11 desa itu kalau di segi kepemiluan ya belum merata dalam artian tidak setiap desa itu siap untuk menjadi pengawas pemilu. Tidak setiap desa. Enggak seperti itu, Pak. Enggak seperti itu. Di setiap desa itu menurut saya ini ya. Menurut saya banyak. Cuman tadi itu informasi-informasi yang datang ke bawah itu justru yang tidak merata. Nah, informasi terkait apa? Iya, pembukaan panwas atau rekrutan ini kesekretariatan ya itu yang tidak merata informasi datang ke tiap-tiap desa itu. Kalau segi SDM insya Allah banyak di Cimanuk itu banyak ya. Saya bener ya, bukan mengatakan sedikit. SDM di Cimanuk itu banyak, cuma dari kesiapan itu belum merata Pak. Iya, contohnya begini, karena tadi itu informasi yang datang ke bawah itu contoh begini, tidak merata. Ketika kami konfirmasi kepada orang-orang yang kami nilai nih ya, ini kan
Pembentukan ya, bukan rekrutan. Pembentukannya kan Iya, pembentukan. ini kan secara penilaian, kami punya penilaian diberikan kewenangan untuk menilai kemudian mengajukan kepada Bawaslu Kabupaten. Ketika kami konfirmasi kepada orang-orang yang kami anggap, Iya. mereka siap nggak nih untuk kami rekrut di staf gitu ya? Itu banyak yang tidak siap. Iya, Gitu. banyak yang tidak siap itu di mana gitu Pak? Apakah di daerah sini saja ataukah memang merata informasinya Tadi saya di sampaikan. setiap desa? Kan kita nggak ini tadi ya untuk staf khusus ya. informasi staf. Itu pertama memang tidak ada juknis harus membuat pengumuman dan lain sebagainya. Jadi Ya. pengumuman itu atau Cukup pemberitahuan berkoordinasi lah. dengan Kami berkoordinasi kecamatan. dengan stakeholder, dengan beberapa orang yang Nah, memang langsung informasi kami ke tuju bawah itu. harusnya dari kecamatan merata ke bawah. Karena kami kan sudah menginformasikan kepada desa, sudah bahwa hari ini tahapannya ini. Nah harapannya informasi-informasi tersebut bisa diteruskan. Transfer dari desa, dari kecamatan ke bawah. Cuman begini kadang-kadang yang harus kita garis bawahi itu pada Ridwan. Ketika informasi itu disampaikan, contoh misalnya Perbawaslu 3 2022 tentang pola hubungan yaitu yang terbaru. Ada sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Pak terkait dengan pengangkatan kepala sekretariat. Yang dipahami oleh masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pandeglang, kepala sekretariat itu harus dari kecamatan. Iya, Itu yang dipahami. Padahal bukan seperti itu. Kepala sekretariat itu yang penting dia PNS, golongannya masuk. Kalau syarat-syarat yang lain misalnya kayak tadi dia domisili di wilayah tersebut, bekerja di wilayah lain boleh. Atau bekerja di wilayah tersebut dia domisili di wilayah lain juga boleh. Itu kadang-kadang suka ada multitafsir. Nah itu yang tertulis Pak, apalagi yang tidak tertulis ya. Ya mungkin Seperti multi itu. tafsir itu mereka menafsirkan itu sebetulnya tidak salah juga. Tidak salah juga artinya kenapa harus dari kecamatan? Supaya biar lebih koordinasi antara Panwas kecamatan dengan pihak Muspika itu terjalin baik. Betul. Nah, mungkin itu Nah itu kan mereka. betul Pak. Itu kan menafsirkan aturan, kemudian ada campur asumsi di situ Pak. Sehingga harus bias ke bawah itu bias akhirnya. Yang dipahami oleh sebagian orang akhirnya hanya pada ranah ini wajib dari kecamatan. Padahal Iya, kalau- secara aturan itu tidak. Kalau mewajibkan itu salah. Iya. Tapi Jadi kata kalau- saya, kami berpandangan begini bahwa dalam rekrutmen staf pun untuk sosialisasi, koordinasi kita lakukan. Tetapi keharusan harus warga Cimanuk misalnya ya, itu di dalam juknisnya tidak disebutkan Pak. Iya. Itu Iya. tidak disebutkan. Memang tidak disebutkan, tapi kami sebagai warga ya. Sebagai warga. Kami paham. Iya. Iya. Ya mungkin itulah. Kami paham. Mungkin etika lah yang Kalau mungkin- kalau menginginkan sesuatu itu paham. Saya secara pribadi pun mengerti namanya juga keinginan ya Pak Bumi ya. Gitu kan, keinginan kita mah ya memang seperti ini. Cuman kadang-kadang tadi banyak keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kenyataan itu kadang-kadang ada yang sejalan dengan apa yang kita inginkan, ada yang tidak sejalan. Jadi kalau misalnya kita berpatokannya kepada keinginan masing-masing, punten Pak, susah. Misalkan tercontoh ada beberapa orang misalkan di kecamatan Cimanuk kemudian direkrut ke semua desa, ada salah 1, 2 atau 3 yang tidak lolos, tetap karena itu berbicara ini. Iya kan itu mah kalau misalkan perekrutan diadakan secara tes misalkan ya lebih dari pendaftar yang ditentukan terus adakan tes aja gitu secara profesional mungkin mereka juga mengerti. Lagi-lagi Pak terkait kesekretariatan itu bentuknya bukan rekrut. Iya. Gini, Iya. gini Tadi artinya gini. kenapa gitu? Kalau misalkan menurut kita ya, Iya. kenapa susah mencari nama yang ingin jadi sekretariat di Cimanuk? Kata
diasumsikan semalam itu kenapa yang kemarin daftar Panwas orang Cimanuk yang tidak lolos, kenapa tidak ditawarkan seperti itu minimal? Karena kan mereka pasti warga Cimanuk, pasti orang Cimanuk. Kenapa gitu? Mereka tidak ditawarkan jadi staf itu ketua minimal gitu, minimal warga Cimanuk kan ketua. Ya, karena kan tadi bahasa ketua kita sudah informasi ke bawah, terus ke warga Cimanuk belum ada yang siap, jadi ke bawahnya yang belah mana yang nggak siap. Tapi bentar, yang kemarin daftar jadi Panwascam itu dua-duanya jadi staf di sini. Bu Neng, Pak Ade, itu mereka daftar Panwascam, mereka jadi staf di sini. Itu. Jadi saya kira itu sebenarnya sederhana sebetulnya permasalahannya. Hanya sebatas keinginan teman-teman untuk mengakomodir masyarakat Cimanuk. Tetapi kita ada lagi. Kita juga tidak bisa mengakomodir keinginan semua orang dalam hal ini, Pak. Jadi ketika berbicara staf ini harus berasal dari warga Cimanuk, kenapa tidak ditawarkan orang-orang yang dulu ikut proses seleksi Panwascam? Itu ada di sini. Mereka jadi staf di sini. Tetapi memang kenyataannya ada juga memang yang bukan orang sini. Tetapi tadi kami dalam rangka menjalankan tugas, kemudian dalam rangka juga tidak bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, Pak. Karena terburu-buru. Bukan terburu-buru, waktunya memang disediakannya sebentar, lebih cepat. Iya, dari bawah kabupaten. Lagi-lagi di kecamatan itu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum. Satu-satunya produk hukum kita adalah pleno, Pak. Itu pun bukan dalam ranah-ranah itu, bukan dalam ranah-ranah yang sifatnya strategis. Apalagi produk hukum ya, kita untuk masalah hukum hanya sebatas menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Sekelas Bawaslu Kabupaten pun tidak pernah ada yang namanya mengeluarkan produk hukum. Paling begini, Bawaslu Kabupaten mereka membuat kesepakatan dengan beberapa pihak gitu ya, misalnya Polres, kemudian Kodim dalam hal satu tahapan misalnya itu memang ada. Tetapi untuk kayak misalnya Perbawaslu kan jelas dari RI ya, surat edaran itu juga dari RI, kemudian keputusan juga dari RI, Juknis juga itu dari RI. Kita ke bawah hanya sebatas menjalankan regulasi yang memang sudah ditetapkan di pusat. Contoh sekarang, teman-teman PPK itu sudah melakukan rekrutmen, Pak, PPDP ya, sudah terbentuk lagi, bukan sudah terbentuk, sudah ditetapkan lagi kan, tinggal dilantik hari ini harusnya jadwalnya. Tetapi karena ada pertimbangan khusus, kemudian keluarlah KPT terbaru. KPT berapa? KPT 97 KPU ya. Maka hari ini pelantikan PPDP diundur, Pak. Karena mereka ada pemetaan TPS. Mau tidak mau ya harus dijalankan saja. Gitu. Kalau berbicara kita harus mengakomodir orang, sekarang kita lihat nanti di PPDP itu orang-orang yang sudah terbentuk jadi PPDP di masing-masing TPS itu kemungkinan ada yang akan tidak diambil, Pak. Dan itu kan potensinya pasti rame tuh kali udah, Pak. Karena apa? TPS-nya berkurang. Gitu. Jadi banyak hal dalam hal ini yang saling berkaitan gitu sehingga kita di kecamatan itu tidak bisa berbicara banyak. Kalau berbicara tadi usulan teman-teman mungkin kita akan terima, kemudian kita akan sampaikan juga ke kabupaten bahwa Pak atau para pimpinan ini kami ada aspirasi dari teman-teman Karang Taruna di kecamatan bahwa dalam hal ini begini. Nah nanti kita tunggu apa jawaban dari beliau-beliau. Tetapi kami juga tidak menyarankan teman-teman terus langsung ke RI itu tidak elok seperti itu ya. Iya. Karena ini kan local wisdom kita koordinasinya ranah kecamatan seperti itu ya. Cuman di awal saya tidak bisa menjaminkan apa-apa. Nanti kami akan sampaikan kalau toh memang nanti arahannya sesuai dengan keinginan teman-teman ya berarti kita bersyukur begitu ya. Kalaupun tidak sesuai toh ini hanya sebatas sebuah proses panjang dari pemilu yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Gitu maksud saya.
Jadi saya kayak merasa berterima kasih dengan rekan-rekan di panel kecamatan bahwa teman-teman Karang Taruna itu khususnya Cimanuk ya luar biasa, punya atensi, punya apa namanya, apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cimanuk. Iya, justru kami datangnya kami ke sini itu mewakili dari aspirasi pemuda. Ya, Rencana ini Bapak ya. ya, Kemarin itu yang mau ke sini banyak, bukan dari Ya. Karang Taruna aja. Banyak. Justru kata saya jangan dulu. Saya buka kolot didinya eta. Iya, Boleh saya komunikasi lah. Terus iya kan. Arek kadarinya ditahan. Cukup saya jeung kagum bae kadinya iya. mengadakan audiensi. Ayo. Nanti kita tunggu hasil aja kata saya. Jangan sampai kita datang ke situ banyak orang nanti tidak menyelesaikan masalah. Kata saya gitu. Jangan udah. Cukup saya jeung kagum bae kadinya. Iya, Pak. Ya alhamdulillah ini juga kan artinya audiensi ini penyambutannya udah baik gitu ya, tidak ada masalah. Cuman kita dari pemuda atau dari pihak-pihak yang ngomong ke kita itu menunggu hasil audiensi. Ya kata saya nanti hasilnya akan kami sampaikan ke kalian. Yang penting kalian diam aja dulu, jangan dulu itu cukup. Saya Karena kan posisi kemarin itu isu di Cimanuk itu banyak gitu. Mungkin ketua juga tahu Karang Taruna rek demo segala macam, mungkin ada minimal ketua. Jadi kata saya, waduh ketua, kita harus klarifikasi. Karena kan kita ingin silaturahmi bukan ingin debatnya ketuanya. Karena posisinya bisi di luar omongan rame, Karang Taruna cenah arek antem ngampas urang disinten kan. Ketua, udah kagetnya sampai keluar aja gitu ketua. Terus kemarin ngobrol yang Anwas Banjar ya. Saya perasaan kan jalan demo ya gitu kan ketua. Jadi rame gitu udah. Waduh cermal enak ya ketua kudu orang silaturahmi. Jadi takutkan salah paham di luar itu karena pemahaman di luar itu tadinya A jadi B jadi C posisinya. Ya ini sekarang yang penting mah kita kesini silaturahmi, tuntutan pemuda atau masyarakat Cimanuk kita sudah sampaikan ya. Adapun hasil akhir nanti kita tunggu kan gitu ketua. Untuk sekarang yang penting ada bahasa gitu kan. Batas informasi juga sekalian kita ngobrol di sini. Nanti ada tahapan kita pembentukan PTPS. Nah nanti minta bantuan nih ke teman-teman Karang Taruna. Mudah-mudahan di masyarakat itu ada yang siap nanti jadi PTPS. Didorong. Ya insya Allah kalau misalkan sudah ada komunikasi seperti ini kan kami juga lega ya. Kami juga lega artinya audiensi ini kan udah berjalan, udah tinggal kami memberikan tembusan kepada teman-teman. Nanti kita tunggu hasil daripada Panwaslu Kecamatan mau koordinasi dengan kabupaten dulu ya. Adapun hasilnya nanti kita tunggu dari Nanti paling begini atau nanti teman-teman mau ke sini atau nanti kita yang silaturahmi lah ke Sekretariat Karang Taruna. Ya, mangga gitu. Itu mah, mangga. Jadi kami juga sekalian ingin berkoordinasi lah begitu ya. Karena pengawas pemilu ini kan kita juga punya program itu pengawasan partisipatif, pengawasan yang berbasis masyarakat. Jadi penting kiranya untuk menjalin komunikasi dengan pemuda, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Memang sejauh ini kita sudah bangun komunikasi itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh pemerintahan gitu ya, dengan tokoh-tokoh pemuda di kampung-kampung gitu ya. Cuma secara kelembagaan gitu ya, dengan Karang Taruna belum. Nanti mungkin insya Allah kita akan agendakan kita yang ke Karang Taruna begitu kira-kira. Betul ya. Gitu kira-kira. Karena kami juga ingin proses pemilu ini juga didukung oleh semua pihak. Iya pasti Ya, didukung oleh semua pihak. Terlepas dari isu yang ada di lapangan, terlepas dari kepentingan siapa yang sedang diusung. Kami ini penyelenggara pemilu sifatnya tidak main di ranah itu. Hanya berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di Kecamatan Cimanuk khususnya, itu kewajiban kami. Jadi kami juga dalam kesempatan ini mohon maaf gitu kepada teman-teman Karang Taruna, can katoong gitu, can ka silaturahmian gitu kira-kira. Tapi nanti kami dengan adanya imbas dari kegiatan ini, ya kami akan mengagendakan gitu Pak Sek ya. Kita akan mengagendakan untuk datang ke sana.
sebagai bentuk bahwasanya kami ini ingin merangkul semua pihak untuk turut serta dalam mensukseskan pemilu. Itu kira-kira. Di mana sekretnya? Sementara ini di Cideng. Oh, Dino. Yang Ali. Ali. Yang Ali. Memang ada sih sekret di Kadu Kacang, cuman kalau di Kadu Kacang kan terlalu jauh ya, yang kasihan dari sini terlalu jauh gitu. Cuman kita ngambil di tengah di rumah Kang Ali sementara ini. Itu aspirasi di situ. Hmm. Jadi daripada di Kadu Kacang Kasihan juga. orang Kadu Cimanuk, Bumbang. orang Kadu Bumbang jauh gitu. Ketambah akses jalan. Padahal akses jalannya kurang memungkinkan gitu. Ising betus ban kira-kira, ising betus ban, naon kira-kira gitu. Ising ada orang doang. Nah, gitu maksud. Nah, hari di Cideng mah tinggal belok doang. Iya. Ya, kita kan posisinya tadinya mah kita juga Karang Taruna. Itu sekret sementara di Kadu Kacang juga pada dia karena posisinya di kecamatan belum mengadakan untuk kesekretariatan di Karang Taruna posisinya karena belum ada lahan di kecamatan. Tadinya mau di bekas BRI, kata Pak Camat itu di bekas BRI, Cimanuk samping Masih banyak berkas. banyak berkas. Nah, cocok situ enak itu, dekat kecamatan. Kecamatan. Tadinya pengen di situ gitu, kita sambil ngumpul, jadi kelihatan gitu, Karang Taruna ada gitu, Camat jadi enak gitu kan, komunikasinya lebih Kami dekat. juga dalam rangka mendukung sih pada gerakan-gerakan kepemudaan khususnya ya di kecamatan. Itu kan juga representasi dari pergerakan pemuda di Kecamatan Cimanuk gitu ya, minimal secara Kecamatan Cimanuk di Kabupaten Malang ini, oh Cimanuk mah pergerakan pemudanya ada begitu di Karang Taruna begitu kan. Jadi jangan kalah sama wilayah-wilayah lain. Tapi kalau yang saya perhatikan waktu pas zamannya si Abang juga, memang kalau Karang Taruna di Cimanuk itu bagus ya, baik di desanya ataupun di kecamatannya gitu. Walaupun ya tadi beberapa desa masih perlu koreksi lah, kira-kira begitu ya, masih perlu pembinaan lebih. Tapi secara pergerakan kecamatan ya bagus lah. Zaman kamu pro kan? Mustafa Kamal. Oh iya, Kamu Oh. sempat ikut berpartisipasi kan dulu. Ya paling itu ya teman-teman. Siap. Nantilah kita koordinasi dulu dengan bos kabupaten apapun keputusannya. ya Tapi kami, kita senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, terus terang aja. ya kami juga menunggu hasil ya, menunggu hasil daripada audiensi ini karena teman-teman yang di bawah pada menunggu Pak, pada menunggu keputusan dari sini gitu dari Ya paling kalau jawaban kami sementara itu tadi ya, kalau dilihat dari segi aturan tidak ada yang salah, hanya mungkin dari segi Ketika perasaan aja mungkin ya, Ya. local wisdom aja mungkin teman-teman inginnya kenapa sih tidak SDM Cimanuk yang Ya, karena begitu ya, kami hanya itu saja. karena kami melihat potensi ya, kami melihat potensi apa ya, regenerasi gitu Pak. Betul. Regenerasi ketika bapak-bapak ini sudah jenuh dari kepemiluan ya, mungkin ada jenuhnya ya, ada Ada, pasti, jenuhnya, pasti. terus ada masaknya gitu kan ya. Betul. Nah itu yang dari Kecamatan Cimanuk itu, warga dari kecamatan itu yang meneruskan Minimal mereka Ah. sudah tahu gitu tahapan-tahapan Sudah tahu. segala macam. gitu. Ya. Warga Cimanuk. Oh Jadi berarti untuk masa depan. regenerasi itu penting daripada kita mengambil dari luar gitu kan. Kenapa kita tidak membina warga Makanya Kecamatan Cimanuk? tadi kami saya menyambung dari perkataan Pak Asep bahwa nanti kita akan ada rekrutmen PTPS. Karena kalau untuk rekrutmen setelah ini di Papua itu tidak ada ya, tidak ada rekrutmen lagi setelah ini. Agak panjang maksudnya, dari PKD ke PTPS itu agak panjang. Nah, kita tinggal menunggu itu saja. Nanti PTPS kalau tidak berubah ya, itu butuh kurang lebih 139 orang Pak, sekecamatan Cimanuk. Itu. Kalau kemarin itu waktu pas pilkada ya, saya lihat memang sebagian besar itu udah pada sepuh kelihatannya ya. Nah, apalagi sekarang untuk regulasi kepemiluan, pengawas pemilu itu nggak harus 25 tahun sekarang, 21 tahun Pak. Jadi kalau di Undang-Undang 7 2017 itu kan 25 tahun tertulis. Ya. Kalau di Perpu kan sekarang sudah menjadi 21 tahun. Oke. Nah itu sebetulnya peluang peluang besar untuk anak muda nih. Jadi
yang usianya 21 tahun bisa mendaftar. Nah, kami harap itu bisa didorong sama teman-teman untuk ikut berproses. Walaupun tadi ya hanya di ranah pengawas TPS. Tapi kan itu nanti akan terjenjang. Iya. Saya juga dari pengawas TPS Pak, dulu. Ya maksud saya seperti itu. Iya. Maksud saya prosedurnya seperti itu gitu kan. Ya, dari bawah terus naik ke atas. Misalkan regenerasi kata saya. Itu yang Betul. utama itu. Betul. Jadi tidak ujug-ujug mereka langsung naik ke kecamatan gitu ya atau Iya. naik ke kabupaten. Saya Kayak sepakat. Tidak harus seperti itu. Saya sepakat. Iya. Kemarin saya sampaikan di pelantikan PKD dari 11 desa, 6 orang itu baru semua. 6 orang itu baru semua. Berarti itu menunjukkan bahwa pergerakan SDM di Cimanuk itu dinamis kan. Jadi kalau ada stigma-stigma pasti no saya tadi itu juga tidak bisa dibenarkan kalau kita berbicara secara Cimanuk gitu. Karena 6 orang dari 11 orang itu adalah pengawas baru. Saya kira ada mikiran sebenarnya. Ada mikiran namanya baru ya. Kita perlu penyesuaian. Iya, perlu bimbingan Perlu lebih lah. bimbingan agak lama gitu. Tetapi di situ juga kita bersyukur ada orang-orang lama yang memang kita nilai secara kapasitas pengetahuan kepemiluannya juga bisa berharapkan Sudah kami harap matang bisa lah gitu ya. ada bimbingan sebaya lah dan lain sebagainya begitu, sehingga antara satu desa dengan yang lainnya bisa saling bersinergi untuk ayo barang-barang yang belum bisa mungkin bisa nyontok bisa kira-kira gitu Pak, gitu kira-kira. Nah itu juga bentuk dari ikhtiar kami untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kecamatan Cimanuk gitu. Jadi tiap tahun kita bisa etadai gitu ya. Memang di beberapa desa ada yang memang sudah beberapa periode ya, 1 periode, 2 periode gitu ya. Tetapi kalau berbicara ke keseluruhan secara Cimanuk itu 6 orang tuh baru. Iya. Baru Bang. Ya kami bersyukur ya, justru kami bersyukur orang-orang baru itu artinya pemuda yang mau ikut berkecimpung di kepemiluan, artinya kan itu nanti bisa menjadi regenerasi kita gitu. Iya. Saya selalu harapan kami selalu itu seperti begini, Pak itu. Ketua. Kalau ketersediaan sumber daya manusia banyak, nu diuntungkan mana negara cek saya teh. Kenapa? Opsinya banyak. Nah itu Gitu, maksud itu saya. justru yang menjadi permasalahan kami teman-teman. Untuk dari sekret ini ya, kenapa sih ngambil dari luar? Di sini juga regenerasi gitu kan? Ya mungkin itu. Ya. Anggota-anggota kami atau pemuda-pemuda di sini juga banyak. Kenapa ngambil dari luar? Kenapa kami tidak dibimbing nih? Tidak dimasukkan ke sekret, terus dibimbing untuk menjadi regenerasi berikutnya gitu. Nah mungkin itu poinnya ya. Betul. Poin kami datang ke sini. Saya itu kira ya untuk yang seperti tadi itu. sudah terjawab ya untuk yang masalah sekretariat. Cuma nanti kita berbicara tentang kalau berbicara regenerasi apa dia? Ini kan berbicara kebutuhan yang panjang. Iya. Nah maka kita masih membuka kesempatan untuk proses rekrutmen di KTPS misalnya kita butuh sekian banyak orang begitu untuk mengisi pos-pos itu. Saya kira tidak ada salahnya kalau proses regenerasi yang panjang itu dimulai dari itu. Iya. Gitu ya. Karena belajar dari pengalaman tahun kemarin saya 2 kali jadi PNS. Itu alhamdulillah tahun ini untuk pendaftar PKD itu lumayan membludak. Tahun kemarin mangangan 2 kebetulan di desa. Nah itu juga terjadi ketika rekrutmen ke TPS karena reset. Makanya teman-teman tolonglah dibantu didorong gitu. Jadi saya yang melihat di bawah ya, saya yang melihat yang merasakan di bawah. Beda dengan yang di sini gitu ya. Karena tadi itu kata saya itu kurang adanya pemberitahuan secara merata ke bawah. Mungkin dari tingkat desanya, dari kepala lurah, mungkin dari sini ada tembusan ke kecamatan, dari ke desa, dari tingkat desanya tidak ada pemberitahuan ke bawah. Ada penjagalan. Justru itu yang saya sayangkan. Kenapa ini sampai di sini gitu tidak diteruskan ke bawah? Padahal SDM di bawah itu banyak. Makanya kalau misalkan ada surat selebaran tema ya ditempel pada macam meren, tapi kalau melalui lisan cukup dengan kerabatnya tadi ya. Nah ini sebagai koreksi aja. Rekrutmen PKD PTPS itu pasti ditempel.
wajib itu. Iya. Ini pun apa? TPS nah gitu doang tak. Jadi lain tak apa gitu kak ritual terus kak jadi TPS. RT gitu yang jadi TPS. Gini. Oke. Sebentar Bre. Ini gambaran dari dulu ya. Kadang saya juga kemarin disamperin ke sini ada orang mana dia biasa jadi pengawas pemilu waktu itu di ranah PTPS atau di ranah PKD gitu ya. Bacaan aja bageula untuk kieu. Nah, kata saya begini, Pak. Proses perjalanan pemilu dari 1950 sampai hari ini 2024 nanti yang akan dilaksanakan itu prosesnya dinamis dan menurut saya itu selalu ada perbaikan-perbaikan baik secara regulasi ataupun mekanisme sehingga sebetulnya negara sedang berikhtiar untuk membuka peluang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat gitu. Hanya tadi mohon maaf kalau untuk PKD misalnya contoh ya PKD kebutuhannya satu yang mendaftarnya banyak kita nggak mungkin akomodir semua. Iya. Kan begitu ya. Nah, itu nanti dipahami aja sebagai sebuah hasil dari kontestasi. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, saya rasa tidak. Tapi keinginan kami, misalkan kita kebutuhannya 1 atau 2, silahkan kita buka bagi orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidang itu, silahkan kita buka. Kalaupun melebihi orang-orang yang jatah yang ditentukan, misalkan ada 2, misalkan yang daftar 10, kita adakan secara profesional aja gitu. Artinya begini, kita bukan mencari orang-orang yang kedekatan atau apa, kita mencari orang-orang yang mempunyai SDM lebih gitu, yang mempunyai kompetensi. Betul, kami berpatokannya ke situ. Kami patokannya ke situ pasti. Iya. Kami patokannya ke situ. Jadi walaupun tidak ada rekrutmen di situ, apa salahnya sih kita adakan pemilihan tes gitu ya, tes secara lokal aja di sini berdasarkan kemampuan untuk misalkan tadi staff memang tidak ada rekrutmen di situ ya, tapi kalau kita ingin mencari orang-orang yang benar-benar kemampuannya bagus gitu, apa salahnya sih di lokal ini kita buka terus adakan tes nah, ini atau apa gitu. Bisa jadi salah satu masukan. Kami juga terus terang Pak, ketika proses rekrutmen pengawas di bawah Panwascam ya, di desa maupun di pengawas TPS, secara pribadi, kayak yang pribadi ya, punah sih ulah langsung wawancara, coba ayakan tes CAP lah. Itu keinginan pribadi, cuma lagi-lagi dari bawah kabupaten jangan membuat jangan menambahkan apa yang sudah ada di regulasi. Kalau memang di regulasinya tahapannya seperti itu, laksanakan saja. Tapi secara pribadi, enak itu kamari pengen seperti itu. Bahkan ada yang bilang begini, berapa pendaftar di Cimanuk waktu itu masih sepi ya. Dia di kisaran berapa belas begitu ya. Berapa belas begitu kalau nggak salah itu. Coba cenah ayah CAT kalau nggak tes tertulis pasti yang daftar banyak. Karena mindset di kita itu sudah kondisional dan lain sebagainya. Padahal Pak, itu tidak seperti itu. Iya. Internal itu tidak seperti itu. Jadi artinya kan asumsi yang datang keluar. Bentar ini ya. Ini kita lagi ngobrol ini asumsi yang datang keluar. Oh itu mah berarti kan rekrutmen secara tertutup, bukan rekrutmen ya, penunjukan secara tertutup. Artinya tidak mengedepankan orang-orang yang benar-benar mempunyai kemampuan di Cimanuk ini. Ya ini asumsi tadi dia kan. Berbicara kita asumsi. Kalau asumsi kan ya kita bisa tidak bisa melarang. Kalau untuk asumsi silahkan saja gitu kan istilahnya. Iya, itu kan asumsi dari luar. Makanya kan kita tampung di sini, kita sampaikan di sini. Iya. Gitu kan. Ini mau saya menginginkan untuk jangka panjang lah. Untuk jangka panjang artinya segala sesuatu juga kan kita, apalagi ini ada Karang Taruna terus ada yang lainnya gitu ya, kita kan harus berembuk barang gitu kan, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang ikut campur kepada masalah ini, ada pihak-pihak orang ketiga yang ikut campur. Makanya saya mewakili dari kepemudaan datang ke sini gitu ya.
Ya itu aja sebetulnya mah, Iya. mempertanyakan masalah itu. Mau menanyakan sesuatu bang? Baik, terima kasih saya sudah menyimak daripada tadi obrolan kita semua. Ini sebutnya silaturahmi ya Pak ya. Iya, iya. Mencari solusi dan kedepannya bagaimana kan begitu ya Iya, iya. Pak Gum ya. Kalau tadi sudah disampaikan keterkaitan dengan staf yang 3 orang itu yang dari katakanlah dari luar kecamatan kita ya, nanti itu bisa diobrolkan selanjutnya ya Pak Ketua ya. Lalu kita juga akan punya pimpinan di sana. Kemudian mensikapi apa yang tadi ini sudah mulai bagus Pak Ketua, berkaitan dengan informasi yang kita sampaikan. Pak Ketua masuk di grup kami Ya. di koordinasi. Saya selalu setiap ada rekon dari awal terus memberikan informasi kepada di grup melalui kepala desa. Ya. Ya maksud saya ketika saat itu pendaftar sepi, saya telepon langsung. Nah di desa itu jelema anta kan begitu. Kan masih ada yang nol segala macam. Nah akhirnya kan alhamdulillah Pak. Pendaftar kita untuk di Panwas itu lumayan bagus lah kan gitu ya. Saya mohon kepada kepala desa tolong informasikan, berikan kesempatan kepada warga negara khususnya para pemuda untuk ikut berdaftar konsultasi di sini di kepengawasan gitu. Terus sebenarnya kalau kita hasil ini adalah pure kita hasil kompetensi dan objektivitas gitu kan keterkaitan dengan ini. Jadi kami juga di kecamatan selalu menginformasikan ke Pak Camat, kepada Pak Lurah dan lain sebagainya kaitan dengan rekrutmen yang ini ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan semakin bagus gitu dan dibantu oleh dan saya pengen juga Karang Taruna yang ada di desa selalu update gitu Pak dengan kepala desanya. Khawatirnya yang namanya kepala desa lupa pikiran. Ini ya selalu menanyakan. Tapi kalau kita secara regulasi barangkali secara aturan dan tahapan setiap begitu ada informasi dari Bawaslu kita selalu tempel di desa hari itu juga sudah saya selalu koordinasi dengan kepala desa Pak ini untuk rekrut ke depan gitu ya yang dari mulai PKD ke sana. Tapi keterkaitan staf itu nanti kita bicarakan dengan pimpinan. Ya baguslah saya mengapresiasi berarti kan ada ini pemudanya jadi wah ada ini adalah istilahnya gitu ya baguslah. Jadi saya juga nanti insya Allah saya sampaikan juga pada pimpinan karena walaupun bagaimana saya juga kan tetap adalah salah satu rekomendasi dari pimpinan orang pimpinan kecamatan gitu ya. Jadi saya sampaikan juga keinginan daripada kita semua gitu ya. Itu aja barangkali Pak Ketua ini sudah mulai bagus lah rekrutmen yang Pak Asep pernah cerita ke saya Pak Ketua, hai saya pada di daftar PKD etagi di teleponan bari jeung sudah daftar gitu-gitu kan harese. Tapi alhamdulillah ini mah membludak karena kita selalu update informasi melalui media sosial dan lain sebagainya. Dan kepala desa ketika memang dia progres peserta yang daftarnya minim, saya telepon secara langsung. Bahkan saya datangi ke desanya. Gitu. Karena kesalahan kepanjangan daripada pengawas, tapi saya posisinya ada di pemerintahan. Jadi wajib saya menegur kepada kepala desa, di dia kayak saya sampai WA sekarang seperti kepala desa Gunung Datar yang notabene-nya pendaftarnya sedikit, Cimanuk, saya datangi dan Bu, mana ini para warga masyarakat yang mau daftar partisipasi gitu ya. Saya sampaikan itu mungkin ya tadi keterbatasan kepala desa dengan kesibukannya barangkali gitu. Dan mudah-mudahan ke depannya terima kasih ini. Iya betul. Nanti kita terus Pak, saya juga punya begini teruskan ke Karang Taruna. Insya Allah nanti kita akan agendakan. Tapi tadi berbicara telepon ya, saya di rekrutmen ini terus terang, saya nggak berani nelfon calon PKD itu. Daftar gitu, saya nggak berani. Karena pernah kejadian di 2020 ada satu desa yang masih kosong, saya suruh daftar. Kata saya daftar dong, ini belum ada yang daftar nih. Maksud saya membuka peluang kepada teman-teman untuk daftar gitu. Ternyata yang bersangkutan nggak lolos Pak. Waktu saya sampai dakwarin di Hawaan. Padahal tadi kata saya ini ada kesalahan mengartikan telepon saya berarti. Gitu. Maka untuk PKD ya saya nggak menjalankan itu karena khawatir Pak. Nah itu untuk PKD mah ya turun aja paling Pak Dede ya. Karena punya akses langsung ke kepala desa, itu pun bukan langsung ke orangnya langsung ya. Kepala desa. Coba ya udah daftar. Betul memang Pak Dede sampai melakukan itu. Karena sampai hari ketiga mah tadi Cimanuk pendaftaran masih kosong. 8 orang. Ya masih minim lah.
masih minim sekali gitu, bahkan kita juga khawatir, aduh ini jangan-jangan nggak ada yang daftar nih, ntar kalau nggak ada yang daftar gimana kan gitu ya. Harusnya kan daftar secara pribadi, ikut kontestasi, menang jeung henteu kan tamu urusan oke. Iya. Gitu kan. Kalau memang sudah ikut Gitu. kontestasi. Saya agak khawatir itu kalau pas untuk rekrutmen PKD ya. Nanti ke depan rekrutmen PTPS juga. Walaupun maaf, kelasnya kelas TPS, tapi saya nggak berani. Kami itu nggak berani langsung telepon orangnya daftar. Khawatir, aing coba tahap daftar ongko, Lolos gitu. Lolos, Cen. Iya. Eta kadang-kadang. Jadi dilema gitu ya. Ya nih. maksudnya Ada harapan ombong gitu. kalau Gitu, memang kira-kira. ketua secara personal telepon, Waduh, berarti kan harapan Aing penuh. daftar ombong. Ya. Apa di Kalau saya ke kepala desa kan. Iya, kalau secara personal ketua menelpon ke orangnya itu kan harapan penuh. Kira-kira Iya. begitu diartikannya. Iya, gratis. Makanya kan apa salahnya kalau dilayangkan berbentuk surat ditempel. Itu mah tidak secara personal gitu, Pak. Iya. Punten Pak Ketua. Kalau untuk surat kan untuk tahapan PKD pasti ya. PKD, PTPS itu pasti karena memang Kita ada juknisnya, tanggal sekian itu pengumuman, tanggal sekian sosialisasi.